Saudara-saudara, hari ini tema keempat, yaitu mengenai ketakutan orang Kristen. The Christian fear. Ketakutan orang Kristen. Perasaan takut itu satu emosi. Semua orang bisa takut. Dan takut itu adalah lawan daripada dua hal. Kasih dan lawan daripada berani. Di dalam kasih tidak ada takut. Semua. Di dalam kasih tidak ada takut. Orang yang berani tidak perlu takut semua. Orang yang berani tidak perlu takut. Nah, kita akan membahas tentang takut. Di dalam Alkitab kita membaca dulu bersama-sama dari Ibrani pasal ke-10 ayat ke-35. Sebab itu jangan kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Kepercayaan di sini adalah keberanian di dalam iman. Semua membaca 1, 2, 3. Sebab itu jangan kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantikannya. Atau terjemahan lain, janganlah engkau kehilangan keberanianmu. Orang yang mempunyai hati seperti ini pasti mendapatkan pahala yang besar. Janganlah kehilangan keberanianmu, karena orang yang mempunyai hati seperti ini mendapatkan upah yang besar. Kita membaca Yohanes pasal 16 ayat yang ke-33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Di dalam dunia ini menderita penganiayaan, tapi kuatkan hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Kuatkan hatimu. Arti yang lain, janganlah takut di dalam hatimu, karena aku sudah mengalahkan dunia ini. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan jam selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau sendiri memberikan kekuatan kepada hamba-Mu dan kepada setiap orang yang datang beribadah. Kami datang bukan mencari yang lain, kecuali mencari Tuhan, kerajaan Tuhan, dan firman Tuhan, serta kebenaran di dalam kerajaan Tuhan. Berilah kepada kami hati yang aus akan kebenaran. Mulut kami terbuka besar-besar untuk mengisi sesuatu yang akan Tuhan berikan kepada kami. Karena Engkau berkata, bukalah mulutmu besar-besar, aku akan memenuhi engkau. Kiranya janjimu Tuhan genapi pada pagi ini kepada kami. Tuhan tidak menjadikan orang menanti Tuhan dipermalukan. Biar kami boleh mendapatkan sesuatu menjadi bekal hidup, mengkuatkan iman kami, memberi kepada kami keberanian untuk hidup bersaksi di dalam dunia ini. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saya mau tanya, pernahkah Tuhan Yesus menangis di dunia? Pernah. Pernahkah Alkitab mencatat Tuhan ketawa? Tidak. Pernahkah Alkitab mencatat Tuhan menyanyi? Pernah, hanya satu kali. Hanya di satu ketika. Pernahkah Alkitab mengatakan Tuhan sedih? Pernah. Pernahkah Alkitab mengatakan Tuhan marah? Pernah. Sekarang saya tanya, pernahkah Alkitab mencatat Tuhan takut? Gak berani jawab. Saya takut loh. Saya takut apa? Saya takut besok engkau sudah sampai di surga, diuji, dah lulus, disuruh keluar lagi. Saya takut. Jadi kalau saya takut, loh, Patong kok boleh takut? Kalau begini orang Kristen boleh takut enggak? Saya takut engkau tidak masuk surga, kan takut. Takut semacam apa? Nah, saudara-saudara, ada satu ayat yang sangat-sangat berbeda dengan semua pengertian kita yang kita mau baca hari ini. Markus 14 ayat 33. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Semua 1, 2, 3. Dan ia membawa Petrus,
Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Siapa ini? Yesus. Inilah satu-satunya ayat di seluruh kitab suci yang menulis Yesus takut. Tidak pernah ada lagi di dalam ayat lain. Tidak pernah lagi di dalam buku lain. Seolah-olah sangat berbeda dengan konsep kita. Bukan seolah-olah, betul-betul berbeda. Dan hampir tidak ada pendeta yang mengkupas ayat ini karena seolah-olah merusak citra kita, ke konsep kita tentang Tuhan. Mengapa Yesus menjadi orang yang sangat takut? Mengapa dia Allah di dunia masih perlu takut? Lalu ketakutan kalau terjadi pada Yesus, kalau begini, bagaimana dia berhak mengatakan janganlah takut, percaya saja? Apakah ini sesuatu hal yang dia sendiri tidak bisa jalankan, lalu diperintahkan, lalu disodorkan, dipaksakan kepada orang lain yang ikut dia? Pantasan pendeta-pendeta pun takut. Tuhannya takut kok. Tuhannya sangat takut dan gentar. Bagaimana dengan pendeta-pendeta? Jangan mencela mereka kalau ada kesulitan. Mereka pergi, larikan diri. Jikalau demikian, apa yang boleh dicela? Karena Yesus pun takut. Yesus di Getsemani begitu masuk, bawa 3 murid, lalu dia menjadi gentar di situ. Sangat besar takutnya. Jikalau Yesus pun takut, Yesus pun mempunyai perasaan, mempunyai emosi ketakutan seperti ini. Hak apa dia menyuruh orang ikut dia? Ikut saya, jangan takut. Saudara-saudara sekalian, ini semua perlu kita pikir dengan baik-baik. Kita tidak menjadi orang Kristen sembarangan baca Alkitab untuk hafalan, untuk sombong, untuk mengatakan saya sudah lebih rohani sama orang lain. Kita mau mengerti tuntas apa firman Tuhan, apa yang dicatat, apa yang kita tidak bisa mengerti, apa yang berlainan dengan konsep normal kita di dalam beragama. Saudara-saudara, untuk tidak panjang lebar, saya memberikan jawaban dulu. Yesus takut, ini menyatakan dia betul-betul mempunyai sifat manusia. Yesus takut tidak berarti dia takut seperti apa yang kita katakan. Dia ada takut, langsung masuk lagi di tempat yang paling bahaya, tidak lari. Dia perasaan refleksi daripada kita punya nerve system. Satu sifat daripada kita punya itu syaraf, sehingga melihat sesuatu kita takut. Ini normal. Ini tidak ganjil, ini tidak aneh, normal. Itu sifat manusia. Manusia dalam situasi tertentu, nanti saya akan menguraikan, pasti ada refleksi syaraf seperti itu. Menjadi takut, gentar. Tapi sesudah itu dia berhenti, berada di situ, berdoa, tunggu orang datang, menangkap dia, lalu dibawa, diadili, tidak mundur. Dari perasaan takut yang begitu, refleksi syaraf, itu merupakan suatu hal yang normal. Sesudah itu apa? Nah, ini jawabannya. Pada waktu emosi itu mempunyai perasaan takut mendadak. Sesudah itu apakah yang kau kerjakan? Jika Yesus tidak ada ketakutan sama sekali di Getsemani, berupa dia adalah yang tidak inkarnasi. Dia mempunyai sifat ilahi yang menyatakan kesempurnaan ilahi yang tidak ada gangguan daripada materi di dalam dunia fisik yang sangat membatas. Yesus mempunyai ketakutan, gentar. Sesudah itu dia terus menjalankan kehendak Bapanya sampai dipaku di atas kayu salib. Jadi ini bukan sesuatu ketakutan yang melarikan diri. Ini hanya ketakutan refleksi syaraf, membuktikan dia adalah betul-betul bersifat manusia yang inkarnasi dari Allah. Saudara-saudara, saya membicarakan setiap tema dengan serius. Saya bukan membawa engkau untuk main-main. Dan apa yang kita khotbahkan di sini, berpuluh-puluh tahun kemudian engkau dengar lagi, tetap adalah hal yang merangsang, menginspirasikan kamu. Itu yang janji saya di hadapan Tuhan, bertanggung jawab. Mimbar ini bukan untuk menyenangkan pendengar. Mimbar ini menggugah manusia.
Kembali kepada Tuhan Allah, bertanggung jawab. Mimbar ini bukan untuk saudara cari bahan untuk khotbah lagi. Mimbar ini adalah untuk mengkoreksi hidupmu, membawa engkau menuju kepada kesempurnaan yang direncanakan Tuhan. Mimbar ini membangkitkan iman, pengharapan, kasih, kelakuan, dan pelayanan untuk memuliakan Tuhan. Di dalam pelayanan kita mempunyai situasi sama seperti para nabi, seperti para rasul, bahkan seperti Yesus Kristus. Waktu mereka berada di dunia, mereka mempunyai ancaman, penganiayaan, mempunyai kesulitan, mempunyai ejekan, umpatan, fitnahan, mempunyai segala sesuatu yang boleh kita terima sebagai manusia yang hidup di dunia. Pernah hidup di dunia, ini satu hak istimewa. Pernah hidup sebagai manusia, ini hak istimewa. The great privilege of being a man, we have the courage to be. Kita memerlukan sesuatu keberanian untuk hidup sebagai manusia. Keberanian pada waktu di dalam miskin, keberanian di dalam keadaan bahaya, keberanian pada waktu sakit, keberanian menghadap kematian. Kita adalah manusia yang pernah hidup di dunia. Kita pernah hidup di dunia, hidup sebagai sesuatu proses, hidup sebagai sesuatu pengalaman. Itu adalah harus dimengerti secara dasar hak istimewa yang Tuhan berikan kepada saya. This is my privilege. This is my right to be. Ini satu privilege, satu hak istimewa yang Tuhan Allah berikan kepada saya untuk boleh hidup dan pernah hidup sebagai manusia. Puji Tuhan, waktu kau dilahirkan bukan kucing, bukan anjing, bukan sapi, tapi manusia. Pernah bersyukur sama Tuhan bagi hal ini enggak? Puji Tuhan, aku dilahirkan bukan kucing semua. 1, 2, 3. Tidak pernah kan? Privilege. Tetapi jadi manusia jauh lebih sulit daripada jadi sapi. Jadi manusia perasaan sakit jauh lebih pekat dari binatang-binatang. Waktu binatang dibunuh, mengalirkan darah mereka, cukup mereka getar sebentar, mati. Tapi manusia kalau menderita sakit berbulan-bulan, dirangsang, ditusuk oleh kesakitan sampai di dalam tulang dan sebagainya, itu sulit. To be a man, to live as a human being, itu adalah sangat bahaya, tapi sangat bahagia. Itu adalah sangat sakit, tetapi sangat berhak istimewa. Privilege of being a man. Dan kalau engkau menjadi manusia, mungkin engkau mencapai moral yang begitu besar, akhirnya mempengaruhi berjuta-juta manusia. Engkau juga mungkin merusak moral sampai dikutuk-kutuk bergenerasi-generasi ratusan tahun. Karena engkau manusia. Sebagai manusia itu bukan biasa, bukan seperti binatang. Binatang tidak mungkin bermoral, mempersona, mempengaruhi, menginspirasikan bangsa atau menginspirasi generasi muda. Tidak mungkin, hanya manusia. Tapi kalau engkau karena tamak, engkau tidak jujur, engkau main-main, engkau merugikan orang lain, hanya keuntungan sendiri yang engkau pentingkan, engkau akan dikutuk-kutuk tidak habis ratus tahun oleh juta-juta manusia. To be a man, apa sih artinya jadi manusia? Menjadi manusia mesti bagaimana? Kongfucu mengatakan, sampai umur 70 tahun sekarang saya tahu bagaimana caranya tidak melanggar peraturan. Berarti umur 69 dia masih melanggar. Dia belajar terus bagaimana sih menjadi manusia yang baik. Sampai umur 70 dia tahu apa itu sebagai manusia. 2 tahun lagi dia mati. Umur 72 dia mati. Jadi dia betul-betul mengerti jadi manusia cuma 2 tahun. Itu manusia. Manusia yang paling agung. Manusia yang paling hebat. Manusia yang paling saleh. Yang dijunjung tinggi sebagai orang saleh pertama dalam sepanjang sejarah orang Tionghoa. Dia sendiri mengaku. Umur 15 saya mulai berniat studi. Belajar baik-baik. Tidak lagi main-main. Umur 30 saya mulai bisa berdikari. Betul-betul mempunyai pendirian. Umur 40 saya mulai tidak mungkin diganggu lagi oleh hal-hal yang sesat. Saya mempunyai prinsip hidup dan saya tidak lagi diganggu oleh hal-hal ajaran yang tidak beres. Umur 50 saya mengerti mandat surga, apa yang harus saya kerjakan di dunia. Umur 60 kupingku sudah bisa tahan, tidak lagi dipengaruhi oleh kritikan-kritikan.
Dan umur 70 saya mengetahui bagaimana sebagai manusia yang tidak melanggar peraturan. Ini Konfusius. 2 tahun kemudian dia mati. Beda dengan Yesus Kristus. Seumur hidup tidak bercacat celah. Dari lahir sampai mati dia orang suci mutlak. Dan dia bertantang kepada siapapun yang di pinggirnya. Bolehkah engkau menunjukkan dosaku? Tidak ada orang seperti Yesus Kristus. Tetapi Yesus yang begitu suci, yang adalah Allah inkarnasi menjadi manusia. Di Markus 14:33 dikatakan, begitu dia masuk Getsemani dan membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dia sangat takut dan gentar. Apa-apaan ini? Maka kita harus memikirkan yang baik, apakah artinya takut? Dan apa artinya hidup orang Kristen kalau dibandingkan dengan perasaan dan emosi takut? Takut sama emosi yang lain berbeda. Emosi yang lain berkesinambungan panjang. Takut selalu hanya menjadi sesuatu yang terjadi serentak-serentak. Begitu dia takut, sesudah itu terus ketakutan itu dipendam di subconscious. Pada saat-saat tertentu conscious kembali lagi. Sadar, saya harus takut. Takut itu apa? Tuhan mengatakan di dalam kasih tidak ada takut. Dan Alkitab mengatakan berimanlah, jangan takut. Di dalam seluruh kitab suci, jangan takut. Jangan takut. Perkasalah. Beranilah. Jangan takut. Jangan takut. Jangan tawar hati. Jangan takut. Percaya saja. Semua kalimat yang berinti seperti ini mendorong kita jangan takut. Seluruh kitab suci 365 kali. Berarti cukup setiap sepanjang tahun dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Setiap hari dapat satu. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Inilah firman Tuhan. Fear not. Don't be afraid. Jangan kecil hatimu. Jangan kecewa. Jangan putus asa. Jangan takut. Jangan takut. Beranikanlah dirimu. Perkasalah. Jadi orang yang gagah. 365 kali di seluruh kitab suci. Kita bersyukur kepada Tuhan. Firman-Nya cukup untuk membangun kita hidup baik-baik. Tapi kita sudah dengar lupa. Dengar lupa mau apa? Banyak orang dengar firman Tuhan lupa. Dengar firman Tuhan lupa. Setiap minggu cuma dengar sedikit lupa. Nanti tunggu depan minggu dengar lagi sedikit lupa lagi. Sekali lagi mengingat cerita yang diceritakan oleh Andrew G. Dia bilang monyet naik pohon, petik buah apel. Sudah petik satu, dia tidak tahu taruh di mana karena tidak ada kantong kan. Ada monyet yang pakai baju sebelum naik pohon? Itu monyet sirkus bukan? Lalu ini taruh di mana? Dia pikir, taruh sini. Lalu dia petik lagi. Oh, dia petik kedua, taruh mana? Dia pikir lagi, taruh lagi sini. Petik ketiga, dia taruh lagi di sini. Petik keempat, taruh lagi sini. Waktu dia pulang, sisa berapa? Itulah kamu. Minggu ini dengar khotbah lupa minggu lalu punya. Minggu depan berkhotbah lupa minggu ini punya. Jadi akhirnya sampai di surga khotbahnya cuma satu. Karena taruh di ketiak, saudara-saudara. Tidak ada kantongan. Memori di dalam otakmu bikin engkau mahal. Komputer yang mempunyai memori yang banyak itu komputer mahal. Komputer yang tidak ada memori itu bukan komputer. Itu tidak berharga. Ingatlah firman Tuhan. Simpan baik-baik. Puji Tuhan. Dengan demikian seumur hidup engkau tidak habis-habis mempunyai kekayaan surgawi. Saudara-saudara, mari kita sekarang masuk ke dalam hal-hal yang penting. Ketakutan adalah perlawanan daripada cinta kasih. Ketakutan adalah perlawanan daripada iman kepercayaan. Ketakutan juga ada perlawanan daripada pengharapan. Orang beriman makin besar imannya, makin kecilnya takutnya secara otomatis. Orang berpengharapan makin sungguh berpegang kepada pengharapan, makin tidak perlu rasa takut. Orang mempunyai cinta kasih, dia akan hindarkan diri dari ketakutan karena kasih mengalahkan ketakutan. Di Skotlandia pernah satu kali
Seorang anak kecil dibawa oleh satu elang yang besar sekali di tengah-tengah sawah. Satu elang Raja Wali yang besar turun. Dia bukan tangkap ular, bukan tangkap binatang yang kecil. Dia tangkap satu bayi yang ditaruh di pinggir sawah. Ibunya lagi kerja di tempat agak jauh. Anak itu diambil lalu dibawa ke atas gunung. Setelah di atas ke bawah gunung, semua bilang, loh anak, siapa itu yang dibawa? Itu bayi daripada saudara kita ini. Bagaimanakah? Saudara mengetahui elang itu mempunyai cakar yang kuat, mempunyai tubuh yang luar biasa perkasanya. Lalu anak itu dibawa di atas gunung yang tinggi, ditaruh di situ. Tapi belum dimakan. Taruh di situ karena mungkin dia lihat ini lain. Lalu semua begitu gelisah. Bagaimana naik gunung ke puncak itu susah sekali. Dan karena curamnya tempat itu, sehingga semua yang naik gagal. Semua gagal. Seorang prajurit mengatakan, saya naik. Saya prajurit. Karena curamnya akhirnya dia turun. Dia bilang, nggak bisa. Terlalu sulit. Anak itu mungkin sudah mati, mungkin belum mati. Akhirnya ada seorang perempuan yang terus naik dengan segala upaya sampai seluruh badannya kena itu batu-batu yang lincip sampai berdarah. Dan terakhir anak itu dibawa turun oleh seorang wanita. Wanita itu seluruh badan luka. Anak itu juga luka karena sudah mulai mau dimakan oleh elang itu. Tetapi kembali diobati berpuluh-puluh hari akhirnya sembuh. Saudara-saudara, semua tepuk tangan melihat seorang wanita yang turun ke anak itu. Dilihat siapa itu? Ibunya. Kenapa ibunya? Apakah seorang ibu lebih kuat daripada seorang prajurit? Lebih kuat. Kuat dalam hal apa? Dalam cinta kasih. Ini anakku yang kulahirkan, yang kucintai. Karena cinta kasih, maka kesulitan, kebahayaan semua singkir. Saya harus membawa dia kembali. Ini anakku. Benar Alkitab. Di dalam kasih tidak ada takut. Saudara-saudara, kita selalu takut karena apa? Kurang kasih. Kurang kasih. Tidak mencintai sesuatu yang betul-betul harus kita cintai. Sehingga kita takut kepada yang tidak seharusnya kita takuti. Itu saja. Iman berlawanan dengan takut. Pengharapan berlawanan dengan takut. Kasih berlawanan dengan takut. Semua. Iman berlawanan dengan takut. Pengharapan berlawanan dengan takut. Kasih berlawan dengan takut. Khotbah ini saya sampaikan, saya harus tanya, saya layak tidak? Saya patut tidak menyampaikan khotbah ini? Jawaban patut. Karena saya adalah seseorang yang sudah melatih diri menjadi orang yang tidak sembarangan takut. Saya tidak takut bahaya, tidak takut sakit, tidak takut mati, tidak takut diancam. Itu dilatih berpuluh-puluh tahun. Tidak takut miskin, tidak takut terlalu kerja berat. Itulah akhirnya adalah saya berani berdiri dan berkata kepada saudara, jangan takut. Saya mengharap semua hamba-hamba Tuhan yang mengikuti pelayanan di dalam gerakan yang saya dirikan ini bisa mempungut semangat ini. Bukan hanya belajar teori di dalam sekolah teologi. Yang lulus dari sekolah teologi banyak. Yang betul-betul mengerti semangat seperti ini terlalu sedikit. Saudara-saudara, ada seorang hamba Tuhan di GRII yang kita kirim ke luar negeri. Telepon sama saya. Ada juga hamba Tuhan yang lain di kota ini mulai mengerjakan sesuatu. Mereka disediakan fasilitas yang baik. Mereka mempunyai jaminan lebih baik. Jadi saya tanya, bagaimana kamu? Ya saya berjuang terus. Saya bilang, lebih baik engkau dari nol bekerja sampai betul-betul jadi. Tidak usah takut bagaimana orang lain bekerja. Yang penting engkau berjuang. Sehingga sampai pada satu hari engkau tidak perlu dikirim uang dari pusat. Engkau bisa mati-matian bikin sampai orang di situ bisa cukup, bahkan bisa kirim uang kepada orang lain. Baru engkau hamba Tuhan yang kuat. Tidak usah takut. Ya, patong doakan saya. Saya mau berjuang terus di sini sampai jadi. Iman berlawanan dengan takut. Pengharapan
berlawanan dengan takut. Kasih berlawanan dengan takut. Alkitab mengatakan percaya saja, jangan takut. Alkitab mengatakan orang yang mempunyai pengharapan seperti jangkar yang dilempar ke dalam tempat maha suci. Di situ ada janji, di situ ada penyertaan, di situ ada kesetiaan Tuhan yang tidak berubah. Alkitab berkata, jika engkau mengasihi, mengapa engkau takut? Saya dulu tidak mengerti ayat ini. Sampai pada satu hari saya bawa 400 traktat dari Surabaya, sengaja naik kereta api supaya boleh mengabarkan Injil. Kemana? Ke Probolinggo. Dari Surabaya ke Probolinggo itu kira-kira hampir 100 km. Nah, kalau saya naik kereta api, orang begitu banyak, saya ngabar Injil, mereka tidak bisa lari, bukan? Kalau saya mengabar Injil di pasar, mereka bisa pergi. Kalau di kapal terbang mau lari kemana? Mas, saya mengabar Injil satu persatu. Yesus mengasihi engkau, terimalah Tuhan Yesus. Saya pakai uang sendiri, beli traktat sendiri, beli tiket sendiri, karena mau mengabar Injil, mengasihi orang. Mereka perlu Tuhan Yesus. Begitu saya berdoa, Tuhan, sekarang saya memulai mengabar Injil, beri kekuatan kepada saya. Diam, tidak bersuara. Dalam hati saya berkata kepada Tuhan, sudah selesai, saya bangun mau bagi pertama, seorang datang duduk di depan saya, polisi bintang 3. Alisnya hitam sekali, jenggotnya besar sekali, matanya gede galak, duduk di situ. Wah, cilaka. Tuhan, saya baru mau mengabar Injil kok dikasih polisi yang jenggotnya besar begini. Baru saya dengar teman saya mengabar Injil, membagi traktat, dibawa ke polisi kemarin. Sekarang hari ini kasih polisi sama saya. Tuhan mau kasih seorang gadis kecil, ada anak yang remaja, supaya saya berani kasih polisi gitu. Lalu ada suara di hati, apakah karena jenggotnya dia tidak patut diinjili? Apakah hanya karena dia galak, engkau tidak mengasihi dia? Coba beri kepada dia pertama. Wah, waktu itu baru pertama kali muncul ayat ini. Di dalam kasih tidak ada takut semua. Di dalam kasih tidak ada. Yang kau takut apa? Jenggotnya? Pangkatnya? Tahu lah dia orang perlu Yesus. Tahu lah dia perlu Injil. Kalau dia jenggot besar, atau dia muka galak, atau dia berbintang, atau dia bergengsi, berkedudukan, lalu dia tidak diinjili, di mana kasihmu? Waktu saya pada waktu itu betul-betul sulit, anak umur 18, mau mengabar Injil, mencintai manusia, tapi ada kesulitan. Takut. Tahu takut? Saya takut waktu itu. Tuhan, saya takut. Kenapa kamu takut? Kamu tidak cinta dia? Cinta. Cinta sama takut. Ya cinta tapi takut. Di dalam cinta tidak ada takut. Ayat itu muncul. Ayat daripada 1 Yohanes pasal 4 muncul. Lalu kalau begini Tuhan, beri kekuatan kepadaku. Percaya saja, jangan takut. Engkau mengasihi dia, jangan takut. Aku menyertai engkau. Suara itu begitu keras. Aku berdiri, memberikan traktat pertama. Bapak polisi, silakan baca. Tuhan mengasihi manusia. Ini Injil. Saya memberanikan diri, tapi Bapak polisi dalam tuk. Silakan baca tuk begitu. Sambil memberikan, sambil takut. Saudara, kira-kira bagaimana reaksinya? Dia berdiri. Itu namanya orang ngerti sopan. Berdiri. Oh, apa ini? Ini Injil Kristen. Silakan baca. Tuhan mengasihi manusia. Oh, terima kasih. Wah, saya baru tahu orang galak kalau senyum manis sekali semua. Pertama kali saya mempunyai pengalaman itu. Terus bicaralah suara di dalam hati. Itu. Kalau polisi yang berbintang pun tidak usah takut. Apalagi yang lain. Teruskan. Saudara-saudara. Begitu dia sudah lolos satu, dia boleh baca. Saya memberikan yang satu terus kasih. Di dalam perjalanan itu 400 traktat selesai. Karena saya janji, tahun ini paling sedikit saya mengabar Injil kepada 3.000 orang. Di hadapan Tuhan. Kasih. Sekarang mari kita menguraikan. Apa sih yang bikin kita takut? Kita tidak bicara di dalam diri kita dulu. Tetapi kita bicara tentang satu prinsip total. Takut baru berada setelah Adam berdosa. Saudara-saudara, saya tidak berkata semua ketakutan itu adalah akibat dosa. Kalau ketakutan adalah akibat dosa seluruhnya, maka Yesus takut membuktikan dia juga adalah orang yang pernah berdosa.
Tapi saya mengatakan istilah takut, itu perasaan takut, emosi takut, mulai berada setelah Adam berdosa. Yesus inkarnasi setelah Adam berdosa. Maka perasaan takut sebagai refleksi syaraf daripada manusia itu pernah berada pada Yesus, membuktikan dia manusia, dia hidup sebagai manusia. Tetapi Adam merasa takut dilihat dari mana? Dia mengerjakan dua hal. Pertama, menutupi dosanya. Kedua, menyembunyikan diri daripada Tuhan Allah. Saudara-saudara, takut mulai daripada setelah Adam berdosa, sehingga akibatnya adalah menutupi dosanya dan melarikan diri untuk tidak lagi berada di hadirat Tuhan Allah. Anak saya yang paling kecil pada waktu dia umur 2, lucu luar biasa. Kalau dia berbuat salah itu, kita belum apa-apa, hanya lihat dia saja. Begitu matanya kontak sama mata dia, dia langsung gini. Lalu cara puternya itu, aduh, saya masih berkesan sampai sekarang. Karena dia rasa salah, rasa malu. Lalu dia tutup mata, lalu putar sedikit. Sudah putar lama-lama, tempel di lemari mukanya, nggak mau lihat kita. Sudah 2 menit, dia ngintip. Coba bayangkan, lucu dah anak kecil begitu. Dan yang ini, waktu dia ngintip, lihat saya masih lihat, langsung tutup lagi. Sampai berapa menit lagi. Dia tahu akan dimarahi. Dia takut. Perasaan takut itu mulai dari setelah manusia bersalah, manusia berdosa. Yang paling cilaka, sudah berdosa masih tidak takut. Itu orang ada pengharapan besar masuk neraka. Sudah. Dia takut, dia malu. Adam takut. Adam takut. Adam menutup tubuhnya dengan daun. Hasil merusak lingkungan. Ini pertama kali merusak lingkungan, merusak ekologi. Pertama, saudara-saudara, baru dibahas abad ke-20 akhir bagaimana melindungi lingkungan. Itu adalah persoalan ditulis di Alkitab pada permulaan, pasal-pasal paling permulaan. Manusia ini betul-betul bodoh luar biasa. Beribu-ribu tahun baru mau menyelesaikan sesuatu hal yang sudah dicatat di Alkitab pada permulaan. Di manakah engkau Adam? Aku mendengar suaramu. Aku takut. Kenapa takut? Karena dia sudah berdosa. Manusia setelah berdosa bisa takut. Dan perasaan takut itu satu emosi yang tidak normal. Emosi yang seharusnya tidak ada. Emosi yang tidak perlu ada. Jikalau dosa tidak pernah melanda dunia. Manusia dicipta untuk berhubung dengan Tuhan Allah. Apa yang ditakuti? Manusia dicipta untuk bisa menguasai diri. Apa yang ditakuti? Manusia dicipta untuk menguasai seluruh alam semesta. Apa yang ditakuti? Dan semua binatang ditaklukkan kepada manusia. Bahkan singa, macan, beruang dan semua ditaklukkan di bawah manusia. Apa yang ditakuti? Malaikat dicipta untuk melayani kita. Allah sendiri menjadi sumber anugerah kita. Segala sesuatu dicipta untuk mensuplai kebutuhan kita. Seluruh alam semesta, kita adalah anak yang paling dikasih. Kita adalah makhluk yang berada di tengah Allah dan alam. Kita menjadi pengantara. Kita menjadi seorang imam yang berjabatan imamat di antara Allah dan alam. Apa yang ditakuti? Seharusnya manusia tidak ada takut. Tapi setelah berdosa takut. Setelah berdosa menutup. Setelah berdosa melarikan diri. Setelah berdosa rasa dingin. Saudara baca. Saudara baca di dalam Kejadian pasal 3. Maka ada rasa dingin di dalam taman itu. Ini semua abnormal mulai karena hubungan manusia dan Allah itu putus. Makin putus, makin tidak berani sambung. Makin putus, makin tidak berani kembali. Kalau bisa jangan lagi lihat dia. Kalau bisa lebih baik dia tidak ada. Mulai timbulnya perasaan perlunya ateisme karena dosa. Jikalau tidak ada Tuhan Allah, aku tidak perlu dihakimi. Lebih baik tidak ada Allah, dosaku boleh sembarangan. Jikalau Allah tidak ada, kebebasanku tidak perlu bertanggung jawab. Itulah timbulnya sebabnya mengapa ada ateisme. Saudara-saudara, ateisme itu berhenti pada imajinasi.
Berhenti kepada halusinasi. Tidak pernah menjadi fakta realita kalau Allah menjadi tidak ada. Allah tidak akan menjadi ada hanya karena engkau percaya dia ada. Allah tidak akan menjadi tidak ada hanya karena engkau percaya Allah tidak ada. Keberadaan Allah bukan akibat kita percaya atau tidak. Keberadaan Allah adalah sebabnya kita percaya ada atau tidaknya Allah. Keberadaan Allah bukan akibat kita membuktikan dia Allah atau kita tidak bisa membuktikan. Keberadaan Allah adalah sebabnya kita berusaha membuktikan dia ada atau tidak. Saudara-saudara, sesudah itu manusia di dalam dosa, manusia di dalam dunia ini ada perasaan takut. Perasaan takut setelah berdosa mulai daripada sesuatu kekhawatiran, kehilangan sekuritas, kesempurnaan, dan keamanan yang sudah pernah dimiliki. Nah, ini menjadi hal yang penting sekali. Kalau saya pernah hidup baik-baik, sekarang kehidupan saya yang baik-baik itu dirusak, itu saya takut. Saya pernah hidup secara aman, sekarang ada ketidakamanan yang datang menimpa kepada saya takut. Karena di dalamnya ada seluruh kesempurnaan yang tidak mau dicuilkan, tidak mau dipotong, tidak mau dikurangin, mau menjaga keutuhan. Kita ingin keutuhan kalau terganggu kita takut. Kita takut kalau anak kita yang betul baik-baik ada satu yang mati. Kita takut kalau uang kita yang sudah terkumpul dengan susah payah itu dicuri. Kita takut keutuhan itu diganggu. Kita takut sekuritas diganggu. Kita takut apa yang kita pernah miliki itu menjadi hilang. Itu sebabnya kita takut. Normal kan? Herannya, waktu menambah terus kekayaan tidak takut merugikan orang lain. Tapi kalau kekayaan yang sudah diterima, bahkan yang diterima saudara tidak wajar, kekurangan kita takut. Nah, beres kan? Jadi perasaan takut kita itu, emosi takut tidak suci. Sudah tidak suci. Kalau dipukul kita takut, pukul orang kita tidak takut. Karena apa? Bukan saya kok. Waktu saya masih umur 12, lihat itu dulu sepeda yang di sekolah itu ratusan sepeda. Orang naik sepeda ke sekolah. Tapi kalau satu itu jatuh, langsung semua jatuh. Waktu cilaka bang kembalikan itu susah sekali. Saya tidak tahu engkau ngerti atau tidak apa yang saya katakan. Karena zamannya lain. Orang yang tua lebih ngerti karena dulu zaman sepeda. Lalu satu kali ada murid teman saya melihat semua sepeda jatuh. Dia bilang tidak apa-apa. Orang yang perempuan yang jatuhkan semua sepeda itu ketakutan luar biasa. Karena dia tidak kuat mengembalikan. Tapi dihibur sama seorang murid ini. Tidak apa-apa. Dia sudah hibur ditambah satu kalimat. Karena bukan punya gua. Kurang ajar. Jadi kalau kamu rugi, kalau kamu dicuri, kamu dirampok. Tidak apa-apa. Karena bukan punya gua. Itulah. Saudara, kenapa kalau orang punya sekuritas diganggu oleh kamu, engkau tidak takut? Sekuritasmu diganggu, engkau takut. Kenapa keutuhan orang lain engkau ambil, engkau rusak, engkau tidak rasa sakit. Tapi dirimu sedikit saja kekurangan, engkau rasa sakit sekali. Bolehlah seluruh dunia bangkrut asal saya punya pelihara. Bolehlah seluruh dunia menjadi miskin asal saya tetap kaya. Apakah itu hidup orang Kristen? Kita takut kenapa? Takut karena apa? Saudara-saudara, takut karena kita tidak bisa memelihara keutuhan. Takut karena kita tidak bisa memelihara sekuritas. Takut karena kita tidak mempunyai sesuatu perasaan aman. Sehingga ketakutan itu mengancam hidup kita. Dan ketakutan itu datang dari mana? Pertama, ketakutan daripada sesuatu perubahan lingkungan dan situasi yang terlalu drastis. Sehingga kita tidak tahu bagaimana menghadapi. Saudara-saudara, mulai daripada suara besar bikin bayi bangun dan nangis, kita mulai mengerti hal ini. Something drastically change out of my control. Itu bikin kita takut. Mendadak ada sesuatu yang besar terjadi di luar kontrol kita. Itu kita takut. Ini pertama. Sesudah itu pengalaman-pengalaman yang melebihi sesuatu yang pernah kita alami bikin kita takut. Sesuatu yang transenden pengalaman. Sesuatu yang melebihi dari apa yang pernah kita tahu. Apa yang pernah kita alami.
bikin kita takut. Nah, pernah saya lihat. Ini pertama kali. Bagaimana ini? Orang yang berpengalaman, oh itu biasa. Apa? Engkau bilang apa? Biasa. Apa maksudnya biasa? Saya sering. Oh jadi Bapak pernah ya mengalami gini? Pernah. Jadi akhirnya tidak apa-apa. Jangan takut. Oh kalau begini, kita merasa aman mendekati akan mengikuti orang yang mempunyai pengalaman. Karena di luar pengalaman kita, di luar apa yang kita bisa jangkau, ada sesuatu yang transend, itu bikin kita takut. Ini hal kedua. Maka pengalaman itu penting sekali. Pengalaman tidak bisa diganti oleh pengetahuan. Silakan belajar di dalam buku berapa banyak. Kalau engkau belum pernah betul-betul mengalami sendiri, tetap engkau orang yang bodoh. Orang-orang kira kalau sekolah tinggi itu sudah pintar. Tidak. Orang yang terjun langsung ke lapangan yang betul-betul kerja mati-matian. Dari situ menghisap, mendapatkan pengetahuan. Dia yang bisa menulis buku. Engkau hanya bisa baca buku. Jadi dunia bukan dirubah oleh orang akademis. Dunia dirubah oleh orang yang mempunyai teori. Dan teori itu selalu daripada pengalaman. Akhirnya menjadi teori. Baru tulis buku untuk menggarap orang akademis. Saudara-saudara sekalian. Pengalaman itu berarti saya harus mengalami. Saya harus melewati. To be burned of fire is a matter of every generation. Tangannya kena api, sakit loh. Engkau larikan diri. Kalau anakmu dekat api, asal apinya kecil, biarin, jangan dikasih tahu. Jangan. Biar dia bakar sedikit. Jangan. Dia tidak pernah tahu api itu apa. Besok ketemu api besar dia masuk karena tidak tahu. Biar api kecil dia dekat, biar dia pegang sendiri. Ayo sakit. Memang sakit. Mau lagi? Enggak. Nah, sudah. Satu kali kena pengalaman sedikit seumur hidup aman. Nah, sudah biarin. Biar anak-anak itu mempunyai pengalaman sendiri. Seorang dokter yang berada di ujung pandang bilang sama saya, anak saya kalau panjat pohon saya biarin. Saya bilang kalau patah kaki bagaimana jatuh? Ya saya sambung. Lebih baik dia pernah mempunyai pengalaman naik pohon, jatuh, daripada tidak pernah naik pohon. Orang yang naik pohon pun tidak berani, besok naik surga susah. Lebih tinggi lah. Pengalaman itu penting. Hal-hal yang melewati pengalaman itu bikin takut. Nah makin dini, mempunyai pengalaman makin banyak, hal-hal transensi pengalaman, itu membuat seumur hidup engkau tidak takut. Jadi anak kecil itu biar dia itu mengalami hal-hal yang melebihi pengalaman. Biar dia belum pernah dibiarkan. Anak saya umur 2, saya bawa ke satu jalanan yang sangat ramai. Umur 2, umur 4, 2 anak. Saya bilang sekarang menyeberang. Oh itu mobil datang di Malang. Lalu lintas begitu ramai. Saya bilang sekarang nyeberang. Berhenti di situ. Saya latih, tunggu. Nanti ada mobil belum. Sekarang boleh kembali. Lari lagi. Sudah 10 kali. Sekarang seberang sendiri. Saya tidak usah ngomong. Dia langsung tahu bagaimana menyeberang. Itu caranya melatih. Ya. Tapi biasanya gendong, aduh aman loh. Pulang, lepas langsung tabrak. Dia harus alami sendiri. Dia harus tahu sendiri. Dia tahu bahaya. Dia tahu bagaimana mengerem, bagaimana melarikan diri. Dia harus tahu sendiri. Ini kedua. Something transcends experience. Itu perlu dialami. Makin muda, makin banyak pengalaman, makin tua, makin tidak takut. Saya berkali-kali bicara. Orang kaya selalu anaknya, bukan orang kaya, orang-orang yang mirip orang kaya lah. Bayinya taruh di kamar, pintunya ditulis, baby sleep here, be silent please. Tidak boleh diganggu. Anak tidak ada suara, enak seperti malaikat. Aduh, dari kecil tidur di kamar yang nyaman, AC, tidak ada suara. Jadi dibesarkan dalam keadaan begini. Digendong, disayang, dipelihara begini. Jadi tidak pernah dengan suara keras. Begitu anjing kentut langsung sakit jantungnya. Karena tidak dilatih. Biar dia alami. Salah seorang penulis yang terbaik di Amerika nama bukunya nama Mark Twain. Mark Twain merubah pekerjaan, cari pengalaman lebih dari 70 macam. Sebelum dia umur 30. Sehingga seluruh masyarakat, macam apa orang, ngomong apa, pikir apa, dia semua tahu. Waktu dia tulis sastra, tulis akan komik.
Semua pikiran manusia bagaimana jalan dia semua tahu. Karena apa? Pengalaman terlalu banyak. Kadang-kadang orang yang dibesarkan di besar keluarga yang terlalu baik, terlalu sopan, tidak ada pengalaman apa. Besok jadi orang yang polos dan bodoh sekali di masyarakat. Kita takut karena apa? Takut keluar dari lingkungan. Takut keluar dari pengalaman. Takut keluar dari sekuritas kita. Maka takut. Ketiga. Apa yang menjadikan kita takut? Sesuatu kekuatan yang bisa menghancurkan. The destructive power. Itu membuat kita takut. Begitu kita melihat sesuatu yang besar yang bisa merusak, ego takut. Nah ini adalah mengandung sesuatu emosi agama. Di Alkitab bukan demikian. Kalau kita takut kepada Tuhan tidak ada arti itu. Ini adalah sesuatu hal yang lebih tinggi, jauh lebih tinggi. Emosi rohani daripada emosi agama. Destruction, destructive power, destroying power. Itu bikin orang takut. Jadi kita takut karena tidak mau kehilangan sekuritas dan keutuhan. Kita takut karena mendadak sesuatu hal pengalaman yang drastis. Kita takut karena ada sesuatu yang melampaui kemampuan kita kontrol. Kita takut karena ada sesuatu yang melampaui pengalaman yang kita biasa, terbiasa. Kita takut karena ada sesuatu kuasa untuk memusnahkan kita. Selain itu, apa yang menjadikan kita takut? Kita takut kalau kita dihukum. Nah, saudara-saudara. Nah, di sini paradoksnya. Manusia waktu berdosa tidak takut. Waktu dihukum takut. Nah, ini orang kerdil. Orang gentleman berdosa dia takut. Kalau tidak berdosa dihukum dia tidak takut. Itu orang gentleman. Jadi orang yang agung sama orang kecil bedanya apa? Orang agung tidak takut hukum kalau dia tidak bersalah. Orang kerdil takut hukum tapi tidak takut berdosa. Ini bedanya. Saudara-saudara, begitu banyak perampok, waktu merampok gagah sekali, berani sekali, menghancurkan orang, menembak orang. Dia begitu perkasa, ketawa-ketawa. Waktu divonis 30 tahun masuk penjara, baru nangis. Itu orang apa? Tangisan begini, simpati enggak? Kalau saya di pinggirnya, sekarang bagaimana? Si vonis 30 tahun, masuk mana? Masuk penjara. Jadi nangis, saya tempeling lagi 10 kali. Itu kesedihan yang tidak berarti. Kesedihan tidak bernilai. Kesedihan karena takut hukum. Kesedihan takut hukum itu kesedihan yang sangat remeh. Tapi kesedihan takut berdosa itu kesedihan sangat anggun. Saudara-saudara. Orang Kristen harus bisa membedakan. Kalau saya bersalah saya harus takut. Kalau saya tidak bersalah dihukum pun tidak takut. Itu Kristen. Petrus akhirnya disalibkan. Dipaku di atas kayu salib. Orang yang disalibkan menurut hukum daripada orang Romawi adalah yang membakar, membunuh, yang perampok atau mengkhianat negara. Dosa begitu besar harus disalibkan. Petrus tidak. Petrus tidak mencuri, tidak merampok, tidak mengkhianati negara, tidak berbuat apa-apa. Hanya karena mengabar Injil. Lalu akhirnya disalib. Dia minta tolong. Janganlah ampuni saya, ampuni saya. Di dalam cerita Tiongkok, di dalam sejarah, di dalam film yang kau lihat. Orang kalau mau kalau mau dihukum. Lu tuh minta ampun. Lebih kasihan dari pengemis. Tetapi diam ke Kristen tidak ada ini. I do nothing wrong. You want to crucify me? Please. Mau menyalibkan saya silakan. Waktu mereka mau menyalibkan Petrus, Petrus mengatakan, saya minta tolong satu hal. Waktu engkau memanjapkan salibku, menggantung saya, jangan begini taruhnya, tapi balik. Kenapa? Karena aku tidak layak disalibkan sama seperti Yesus Kristus. Dia Tuhan, saya orang berdosa. Marilah salibkan saya balik, sehingga saya kepala di bawah kaki di atas. Karena saya tidak layak mati sama corak dengan Yesus Kristus. Itu keberanian. Waktu berdosa dia takut. Waktu dihukum dia tidak takut. Itu Kristen. Itu semangat. Itu api. Itu jiwa iman Kristiani yang sesungguhnya. Saudara-saudara sekalian. Kita takut apa lagi? Kita takut orang jahat. Nah, saudara-saudara, semua unsur yang bikin manusia takut itu saya paparkan satu persatu. Kita takut orang jahat. Akhirnya cara orang dunia adalah pakai orang lebih jahat dari orang jahat untuk menghadapi orang jahat. Kalau you mempunyai geng untuk menakut-nakuti saya cari geng yang lebih besar dari gengmu untuk geng-gengan.
Nah itu orang jahat menghadapi orang jahat. Itu cara orang dunia. Takut orang jahat. Lalu dengan orang-orang jahat dan berkuasa bisa memelihara engkau rasa sombong. Saya tidak usah takut. 2 bulan yang lalu di Malaysia kita makan. Begitu makan sampai separuh, seorang India datang. Hey, do you remember me? I help you. Saya bilang, who are you? Oh, you don't forget. Jangan lupa saya. Waktu engkau pindah rumah kan saya angkat. Saya bilang rumah saya di Jakarta. Nah, you di Kuala Lumpur, jangan pura-pura. Saya bilang, you jangan pura-pura. Terus saya bilang, ini data orang apa? Mau makan sama-sama? Dia langsung duduk. Duduk situ mulai sombong. Kita berapa pendeta duduk, dia juga duduk situ. Dia panggil yang paling mahal dan sebagainya. Tapi di antara pendeta satu bilang, ini tidak beres. Terus dia panggil pemilik restoran. Pemilik restoran seorang nyonya, tidak tua, muda. Datang ke sini. Hei, keluar! Diusir. Terus saya bilang, ini perempuan muda kok. Berani sekali, ini idealnya gede loh. Keluar. Ini dia dulu, saya diundang makan. Pokoknya lu keluar. Kau! Begitu. Orang Indo itu berdiri. Itu mulai mundur. Nah, sesudah itu tidak jadi panggilannya. Apa yang dipanggil tidak jadi? Saya sih kira mungkin bahwa dia di situ duduk, injili dia dan sebagainya. Dan saya mau tahu ini penipu seperti apa. Lalu saya tanya, kenapa perempuan ini muda berani? Oh, ini restoran di daerah ini banyak orang jahat di sini. Tetapi ada yang lebih jahat dari mereka, mereka takut. Dan ini bayar iuran. Jadi mereka semua takut sama nyonya ini. Nyonya ini muda-muda, ada backingnya. Saudara-saudara, kita takut sama orang jahat. Dan kita pakai orang jahat menghadapi orang jahat. Ini biasa. Tapi Alkitab berkata kepada kita, ketakutan orang Kristen bukan demikian. Orang Kristen mempunyai ketakutan yang berbeda. Sekarang kita mau masuk ke dalam bagaimana catat di dalam Alkitab. Orang-orang di dalam Alkitab yang pernah mempunyai tindakan-tindakan yang tidak benar. Hanya karena takut. Alkitab mencatat pertama, Adam. Permulaan daripada takutnya manusia. Dan dia menutupi diri, merusak lingkungan, menyembunyikan diri, dan tidak mau bertemu dengan Tuhan Allah. Saudara-saudara, begitu banyak orang yang akhirnya tidak ke gereja. Waktu ditanyakan apa? Oh, enggak apa-apa. Padahal dia mulai mempunyai simpenan, dia mempunyai dosa, mempunyai hal yang tidak beres, maka tidak mau datang ke gereja. Alkitab berkata kepada kita, orang yang berjalan di dalam kebenaran tidak takut terang. Tapi orang yang hidup di dalam dosa takut ditemplak, ketakutan ditemplak, tapi disinarkan oleh terang. Saudara-saudara sekalian, itulah Adam. Lalu kita melihat lagi Abraham. Abraham karena takut kuasa politik, karena takut kuasa di raja, maka dia akhirnya bohong, menyebut istrinya sebagai adik perempuan supaya tidak diancam mati. Kalau dia mengatakan ini istriku, istrinya cantik, mungkin dia dibunuh, istri diambil oleh raja karena dia jatuh cinta kepada istrinya. Tapi dia mengatakan ini adik perempuanku, aku menjaga dia. Bikin raja bukan saja tidak membunuh dia, merayu dia supaya boleh dapat adik perempuannya. Karena takut. Saudara-saudara, kalau sudah takut, selalu kita tidak jujur. Kalau sudah takut, orang rohani pun berbohong. Kalau sudah takut, kita tidak berani memaparkan yang sungguh-sungguh mestinya bagaimana. Karena takut, Abraham berkali-kali bohong. Seorang bapak iman, seorang bapak rohani akhirnya takut. Apa sebab? Hanya karena takut. Ini yang catat di Alkitab. Ketiga, kita melihat Saul. Saul ketakutan kalau sekuritas dan kedudukannya direbut oleh Daud. Akhirnya dari ketakutan nimbul 2 hal. Pertama, iri. Kedua, bunuh. Saudara-saudara, di dalam Alkitab kita melihat takut. Takut itu akhirnya bisa menjadi fatal seperti itu. Ketakutan sesuatu hilang. Ketakutan saya menjadi raja. Besok kalau saya sudah mati, justru Daud yang menjadi raja. Atau sebelum saya mati, dia yang merebut. Maka dia mulai membenci, iri, dan berusaha membunuh Daud. Karena takut. Saudara-saudara, tidak usah takut. Saya sebagai pimpinan, saya tidak usah takut. Tidak usah takut saya direbut atau apa. Tidak usah takut. Saya juga tidak takut anggota hilang. Silakan pergi.
Ini pendeta yang berani mengusir anggota. Kalau engkau rasa di sini dengan firman Tuhan engkau tidak cocok, silakan pergi. Kalau engkau dirayu-rayu oleh orang lain rasa di situ lebih baik dan sebagainya, atau di tempat lain dapat fasilitas lebih baik dan dijunjung tinggi jadi majelis, silakan pergi. Kalau engkau rasa di sini tidak dapat apa-apa, silakan pergi. Saya tidak pernah perlu takut. Saya hanya takut kepada Tuhan dan menjalankan kehendaknya sesuai. Segala sesuatu serahkan kepada Tuhan. Saudara-saudara. Demikian juga kepada rekan. You mau di sini silakan, mau pergi silakan. Semua orang harus jujur di hadapan Tuhan. Semua orang harus mengetahui ini satu gerakan yang penting, gerakan yang menuntut engkau berjuang, gerakan yang sangat indah dan mulia, gerakan yang hormat. Saudara-saudara, Yesus berkata kepada 12 murid, apakah engkau pergi juga seperti mereka? Waktu Yesus memberikan roti kepada 5.000 orang, semua dekat sama dia. Waktu Yesus mengatakan kalimat firman khotbah yang sulit-sulit, darahku harus kau minum, dagingku harus kau makan. Manusia yang tidak mempunyai daging dan darahku tidak ada hidup yang kekal. Ketakutan ini terlalu sulit, mereka pergi. Yesus tanya kepada ke-12 murid, engkau juga pergi? Atau terjemahan lain, engkau juga boleh pergi kalau perlu. Dia tidak takut susutnya anggota yang mengikuti dia. Saudara-saudara, dia tahu itu kebenaran yang diberikan, kebenaran yang dinyatakan. Jadi kalau engkau tidak mau kebenaran, terserah. Saudara-saudara, kita melihat lagi Elias takut bukan kepada Ahab, tapi kepada istri Ahab. Karena apa? Di dalam istana yang dominan itu perempuan. Saudara-saudara, ada keluarga yang istri dominan. Bagaimanapun orang Kristen, pria harus menjadi kepala keluarga. Jangan lupa. Kapan saja istri karena dia mau melampaui seluruhnya menjadi kepala keluarga, engkau harus ingat reform tradition, reform biblical principle. Pria harus menjadi pimpinan keluarga. Dan pria harus menjadi contoh yang baik. Pria harus menjalankan kehendak Tuhan. Lalu istri takluk kepada suami, anak-anak takluk kepada ibu bapak. Dengan chain of authority, rantai daripada kuasa, rantai otoritas itu ditetapkan oleh Alkitab, jangan dirusak. Ini prinsip yang penting. Saya belum ada waktu untuk membuat seminar tentang keluarga. Tetapi ini harus baik-baik kita jaga. Ahab sebagai raja, tetapi yang dominan adalah Yezebel. Yezebel itu istri, ratu. Ahab memelihara 400 nabi. Nabi Baal. Yezebel, dia mempunyai 450. Dia lebih banyak nabinya. Pakai kas negara untuk mengisi kebutuhan daripada pemimpin-pemimpin yang sesat. Inilah orang-orang tokoh yang tidak beres. Ahab mengatakan, saya mempunyai 400 nabi. Kalau semua bilang saya aman, wah saya senang. Jadi Nabi Elias kalimatnya tidak didengar. Elias berbeda dengan semua nabi. Karena Elias mengatakan, dengan sesungguhnya demi nama Allah, aku berkata kepada engkau Ahab, jikalau aku tidak berdoa 3,5 tahun tidak ada hujan akan turun. Kurang ajar ya. You tahu tidak, you marah-marah saya. You bicara sama raja. Kurang ajar kamu. Kalau begitu saya tidak perlu kamu. Saya lebih baik memelihara 400 nabi daripada yang sesat. Karena mereka mayoritas, mereka bisa puji saya. Raja yang tidak mendengar firman Tuhan hanya mau dipuji, hanya mau mayoritas yang salah. Itu bodoh. Lalu istrinya mengatakan, you 400, saya 450. Saya juga pakai uang negara. Kas negara saya pakai untuk memelihara nabi-nabi yang menjilat saya. Saudara-saudara. Dan Elias melihat situasi politik begitu susah. Saya seorang nabi Tuhan menghadapi 850 nabi yang sesat. Saya seorang memberitakan firman Tuhan. Mereka berkhotbah lebih banyak yang dengar. Seluruh dunia sudah ke situ. Saya mau menjaga firman Tuhan bagaimana? Sulit. Inilah situasi daripada reform. Kalau kita memelihara firman Tuhan baik-baik, nanti kita di dalam zaman ini menghadapi begitu banyak orang yang ngawur khotbahnya. Seperti Elias. Akhirnya bagaimana? Elias begitu keras mempertahankan iman, berdoa terus, dan Allah memihak yang betul-betul setia kepada dia. Tidak peduli dia mayoritas atau minoritas. Saudara-saudara. Allah memihak Elias, akibatnya adalah betul-betul 3,5 tahun tidak hujan.
Seluruh tanah Yudea, seluruh daerah Israel menjadi kering, menjadi lapar. Orang minta makanan di tengah-tengah jalan karena sudah tidak ada hasil bumi. Seluruh tanah menjadi kering seperti bentuk daripada kulit, daripada kura-kura, dan tidak ada air turun. Di dalam kesulitan yang paling besar, Elias mengatakan, bawa air ke sini. Saya tuang, saya buang di atas. Aduh, air lebih mahal dari emas, Elias. Jangan, ini air. Stop, taat kepada hamba Tuhan. Saya taat kepada Tuhan, yang taat kepada saya. Tidak kompromi, tidak ada rundingan. Memang tidak gampang mengerjakan pekerjaan Tuhan. Mestinya dengar semua punya cara, mestinya demokratis. Tidak. Demikian kehendak Tuhan. Jalankan. Air yang banyak dituang di atas hidup. Lalu engkau mengatakan, God of Abraham, Isaac and Jacob, now show to my people that you are God and I am the servant which you send. Sekarang Allah Abraham, Ishak dan Yakub, nyatakanlah engkau Allah yang sejati. Nyatakanlah aku hambamu. Setelah mengatakan kalimat ini, situ mesbah yang penuh dengan air basah kuyup, dengan air sisa yang paling banyak mahal itu semua dituang situ. Langsung turun api dari surga, seluruhnya bakar habis. Ahab kaget. Kalau begini 400 nabi itu bocai. Mereka itu nabi palsu. Kuantitas banyak apa gunanya? Seluruh rakyat dengar mereka yang sesat. Ini apa Tuhan yang sungguh-sungguh. Sekarang Ahab turun. Loh, air yang begitu mahal dibuang-buang. Ini nabi gila ini. Di tengah-tengah air lebih mahal dari berlian. Engkau buang, tuang terus air sisa. Gila kamu. Orang selalu menganggap hamba Tuhan itu gila. Tapi hamba Tuhan tahu dia bukan gila. Dia jalankan kehendak Tuhan. Turun, naik keretamu, pasang akan tutup. Kereta itu pasang tutup buat apa? Karena hujan akan turun. Sebelum dia turun, hujan sudah turun sampai basah kuyup. Kalau itu Raja Ahab tidak mengikuti daripada Elias, maka dia sudah basah kuyup, sudah sakit influenza, sudah mati kan. Lalu Elias satu-satunya nabi di Alkitab mengatakan 400 nabi palsu semua dibunuh di pinggir sungai. Satu-satu dibunuh. Nabi membunuh nabi, hamba Tuhan bunuh hamba Tuhan. Ada keberanian seperti ini? Elias satu-satunya. 400 semua dibunuh, itu sungai itu menjadi merah. 400 nabi palsu, darahnya semua kececeran, semua lahir di dalam sungai itu. Atas turun hujan, bawah sungai menjadi merah. Nabi-nabi mayat yang dikuburkan satu ini tempat kuburan nabi palsu. Elias ada nabi yang begitu galak, begitu kuasa, begitu keras, begitu tidak kompromi. Tetapi sesudah itu didengar oleh Yesepiel bahwa Nabi Elias membunuh 400 nabi daripada Ahab. Kalau begini, tahap kedua 450 nabi saya juga dibunuh bagaimana? Cepat-cepat perempuan yang dominan ini memberikan peringatan ancaman. Hei Elias, dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu, besok sore jam ini aku ambil nyawamu. Kalau tidak, biarlah ilah-ilah kutuk aku seberat mungkin. Saudara-saudara, berarti apa? Dia kasih 24 jam. Elias, you akan mati. Saya pasti matikan kamu. Kamu berani matikan 400 nabi? Sisa 400, engkau 50, engkau mau apa? Saya bunuh kamu dulu. Nah, ini perempuan yang sudah mempunyai kuasa, gila kuasa. Perempuan yang gila kuasa mengancam dulu. Tapi sebenarnya dari psikologi saya tahu dia lemah. Karena apa? Dia tidak mengatakan pergi bunuh Elias. Tidak. Dia malah kasih tahu Elias masih ada 24 jam. Suruh apa? Suruh dia lari, betul nggak? Ini pengecut yang pakai psikologi. Sekarang adu kuat jiwa. Adu psikologi. Waktu Elias dengar, Yezebel besok akan bunuh saya. Dia udah berubah, lari. Karena apa? Takut. Hamba Tuhan yang paling besar pun mempunyai kelemahan takut. Maka perjanjian baru mengatakan Elias, seorang yang sifatnya sama seperti kita. Waktu dia berani, dia melampaui siapapun. Tapi tetap ada ketakutan yang tersembunyi, tidak kelihatan. Tuhan nyatakan kelemahan Elias.
Saudara, sebenarnya saya katakan satu kalimat, saudara perhatikan. Setelah hal ini, Elias sudah tidak besar-besaran dipakai Tuhan lagi. Karena dia sekarang kompromi. Tidak peduli engkau hamba Tuhan berapa besar. Pada saat engkau takut, engkau kompromi, Tuhan geleng kepala mengatakan, now, no more. Aku tidak lagi pakai engkau seperti dahulu kala. Aku sudah tahu engkau takut. Barang siapa yang takutnya tidak wajar, dibenci oleh Tuhan. Barang siapa yang takutnya betul-betul wajar, diberkati oleh Tuhan. Dan kita perlu keberanian, bukan ketakutan. Saudara-saudara. Bagaimana dengan perjanjian baru? Kita melihat rasul yang paling penting, Petrus pun takut. Petrus takut dua hal. Pertama, Petrus pernah 3 kali takut seorang genduk yang kecil. Sampai menyangkal nama Tuhan. Aku tidak kenal dia. Sungguh-sungguh aku tidak kenal dia. Sumpah sampai mati aku tidak kenal dia. Ini takut. Laki-laki yang perkasa bisa takut seorang anak gadis perempuan. Bisa. Ini contohnya. Kedua kali dia takut apa? Takut orang Yahudi. Maka dia pura-pura. Langsung Paulus menegur dia di hadapan umum. Saudara-saudara. Takut. Hari ini kita khotbah tentang takut. Saudara-saudara. Saya tidak akan bertele-tele. Kita kembali menyimpulkan. Olehkah takut? Bagaimana orang Kristen dengan emosi takut? Kalau orang Kristen harus takut apa? Alkitab mengatakan boleh takut, harus takut, dan harus takut yang benar. Yesus berkata, orang yang bisa membunuh tubuhmu, tetapi tidak bisa melemparkan tubuhmu, tidak bisa bunuh jiwamu. Jangan takut kepada dia. Disambung dengan kalimat, takutlah hanya dengan mereka yang bisa membawa jiwamu kepada neraka. Itu takut. Jadi orang Kristen harus takut. Takut. Orang Kristen harus takut apa? Takut macam apa? Takut kepada Tuhan. Takut neraka. Takut berdosa. Takut menyedihkan Roh Kudus. Ini 4 hal. Saudara-saudara. Kita harus, the fear of the Lord is the beginning of the wisdom. Takut kepada Tuhan berarti menghormati Dia. Dan kita betul-betul mengagungkan semua perintahnya. Dan taat di dalamnya. Ini takut pertama. The fear of the Lord means the reverence of God and the obedience of His commandments. Tuhan, aku mempunyai perasaan takut kepadamu. Bukan ketakutan engkau. Tetapi aku mau menghormati engkau. The reverence. And to keep the commandment. Aku menghormati akan wibawamu. Aku mengagungkan engkau. Dan aku mentaati perintahmu. Ini takut pertama. Kedua, aku takut berdosa. Untuk mencemarkan tubuhku. Mencemarkan jiwaku. Mencemarkan statusku. Mencemarkan harkatku sebagai orang suci yang mewakili engkau di dunia. I'm afraid of unholy life. I'm afraid of something not glorifying you. I'm afraid of participate in the sinful action and sinful behavior. Aku takut berbagian dalam dosa, dalam kesalahan. Takut merusakkan diri, menodai diri, mencemarkan diri. Dan merusak dudukan saya sebagai wakil Tuhan. Sebagai saksi. Ketiga, saya takut hukumanmu. Aku takut keadilanmu yang harus menghukum aku. Saya bukan takut hukuman karena saya suka berdosa. Saya takut saya kalau sudah berdosa melanggar keadilanmu dan engkau marah. Takut kemarahan Tuhan. Lain dengan ketakutan orang yang tidak takut berdosa tapi takut hukum. Saya justru takut berbuat dosa, melanggar keadilan Tuhan. Maka saya mau jaga baik-baik di dalam kesucian. Ini ketiga. Keempat, takut menyedihkan Roh Kudus. Paulus berkata di Efesus 4 ayat 30. Jangan membuat Roh Kudus sedih. Karena engkau telah menerima meterai daripadanya. Sebagai satu bukti engkau ditebus. Are you saved? Have you been redeemed? Kalau engkau sudah ditebus. Engkau adalah tebusan Tuhan. Ada meterai. Meterai itu adalah Roh Kudus sendiri. Berada di dirimu. Dan dia adalah seperti seorang ibu
yang baru, melahirkan, terus melihat anak itu pertumbuhan bagaimana. Seorang ibu kalau sedih karena anaknya tidak taat atau tidak sehat, kesedihan itu ada kesedihan yang suci dan indah sekali. Demikian Roh Kudus yang berada dalam diri kita, dia tidak mau kita hidup dalam dosa. Maka jangan menjadikan Roh Kudus. Saudara-saudara, inilah hal yang perlu kita takuti di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Ini tema keempat, emosi yang suci, ketakutan yang berada di dalam hidup orang Kristen. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk segala ajaran dari firman-Mu yang begitu suci, yang begitu indah dan begitu penting bagi kami. Kami berdoa kiranya Roh-Mu yang kudus terus menerus berkata-kata di hati kami masing-masing, sehingga kami di dalam perjalanan mengikut Tuhan Yesus, kami boleh makin dibenarkan daripada segala kesalahan, makin dikoreksi dari segala penyelewengan, makin dibentuk sesuai kehendak Tuhan. Khususnya emosi-emosi kami yang selalu tidak stabil. Beri kepada kami kesedihan yang suci. Beri kepada kami suka surgawi. Beri kepada kami kemarahan yang bersifat adil. Beri kepada kami ketakutan menurut perintah-Mu. Ampuni segala dosa kami. Dengar doa kami. Dalam nama Yesus Kristus, Penebus dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.